Di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah dengan uang tidak sah. Mazhab kita. Zakat fitrah dengan uang tidak sah. Mazhab kita ya. Tapi banyak yang terjadi, bahkan boleh dikatakan umum. Selain menerima beras juga menerima uang. Dari mana pendapat itu? Pendapat itu adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat dengan uang. Nah, sebagian orang karena memang sulit kalau kita tekankan harus pakai uang. Karena kadang-kadang orang itu baru dapat rezeki malamnya. Atau kadang-kadang pas lewat masjid Allah belum zakat, paham? Kalau lah nanti kita tak bisa Pak pakai beras, tak muncul lagi dia itu. Paham? Dah lah repot betul kata dia. Memang payah, paham? Memang kita yang harus ngalah jadi. Jadi sebagian masjid, bukan sebagian, bahkan Pontianak umumnya masjid juga menerima zakat dengan uang. Hanya sebagian pengurus mengambil inisiatif begini. Agar tidak keluar dari mazhab Syafi'i, artinya tetap bermazhabkan Syafi'i, dan tidak menolak mereka yang bawa uang. Caranya bagaimana? Pihak masjid mempersiapkan beras. Jadi ketika nanti sudah siap kita kantongkan 2,5 kilo, 2,5 kilo, atau kalau kita mau ngambil 3 kilo, kita siapkan sudah panitia, paham? Ketika dia bawa duit, dia serahkan, kita serahkan beras kepada dia. Dia balik serahkan kepada kita. Simbolis saja bahasa gitu kan. Itu untuk lari dari tidak keluarnya kita dari mazhab Syafi'i. Tapi permasalahan itu umumnya tidak tuntas. Karena sebagian banyak mempersoalkan, Ustaz, boleh ke jual beli dalam masjid? Itu satu masalah lagi. Kan begitu. Itu sebenarnya bisa saja di luar masjid, karena kita buatkan di mana paham? Yang sekiranya tidak di dalam masjid. Ada yang satu lagi ini hati-hati juga. Caranya seperti itu, cuman beras yang dijualkan istilahnya kepada orang yang bawa duit itu beras orang. Itu hati-hati itu ya. Lah ada orang kebetulan Masya Allah dia, adalah saya lebih afdal kan memang pakai beras. Bawa sini, banyak beras. Panitia tak nyiapkan. Ada, beras orang itu tak boleh. Karena jual belinya tidak sah. Mohon maaf ya, itu kan beras orang. Lah kita jual beras orang, boleh enggak? Izin tidak. Kita diizinkan hanya untuk menyalurkan. Maka kita catat biasanya namanya. Izin yang diberikan kepada kita amil zakat itu untuk nyalurkan saja. Itu yang hati-hati ya, besok-besok kita hati-hati. Jadi memang harus beli, pihak masjid itu beli. Ya, dipersiapkan berapa karung gitu kan, dipersiapkan. Kita hubunganlah dengan tokoh setempat. Boleh ke Ustaz ngambil untung dari sana? Boleh. Beli ke warung kan kalau banyak murah. Boleh, tak masalah. Untuk ambil lah panitia beli es kalau apa. Kan tak masalah. Yang tak boleh itu ngambil untung kan boleh. Standarnya jual gini, kami ini paham. Dari untuk apa masjid? Kami ini. Dah lah segini. Boleh. Itu ya yang perlu ya. Atau gini. Kalau mau sekalian taklid atau ikut kepada mazhab Abu Hanifah juga boleh. Tidak dengan cara tadi. Kalau tadi kan caranya agar tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Tapi tidak menolak mereka yang bawa duit. Bagaimana cara ngakalkannya? Itu tadi itu. Terus kalau seandainya langsung saja ikut kepada mazhab Abu Hanifah, boleh ke Ustaz? Ya boleh. Hanya orang lebih memilih cara yang tadi. Boleh taklid itu kepada mazhab lain, boleh dengan beberapa syarat. Nah, cuman satu lagi untuk yang mazhab Abu Hanifah. Yang taklid kepada Abu Hanifah, katakan yang bayar langsung duit, jangan harga 2,5 kilo. Karena mazhab Abu Hanifah itu 3,5.
Jangan ngikut Abu Hanifah saja, tapi timbangannya Syafi'i. Wah, nyaman. Itu hati-hati itu. Paham? Orang kadang-kadang bawa duit itu harga beras mazhab Syafi'i, timbangan mazhab Syafi'i, paham? Sejak anak zakat itu beda. Ini saya ikut Abu Hanifah, paham? Nih, paham? 2,5 kilo duitnya. Mohon maaf Pak, Abu Hanifah tak ada segini. Abu Hanifah agak mahal dalam bab ini, paham? Timbangannya gitu. Semua kita taklid. Sama saya contohkan, saya biasanya contohkan gini, yang lazim. Biasanya orang haji, orang umrah, ketika sampai di sana untuk melaksanakan tawaf khususnya, mereka itu taklid kepada mazhab Imam Malik terkait perihal menyentuh. Karena saya katakan sulit bagi kita untuk tidak bersentuhan. Karena dalam mazhab kita mau disentuh, mau tersentuh ke sengaja tak sengaja, ketika terjadi persentuhan selain mahram batal wudu. Itu mazhab kita. Dan tidak ada dalam mazhab kita yang mengatakan tidak batal. Sepakat. Tapi kita dihadapkan dengan keadaan mau tidak mau pasti bersentuh. Ramai di Ka'bah itu. Wah, tidak bisa ngelak. Apalagi kita orang Indonesia kecil. Sulit kan? Mau tidak mau kita harus taklid kepada mazhab Imam Malik. Yang artinya tidak batal kecuali syahwat. Ada yang mensyaratkan mereka kecuali syahwat. Ada juga yang mengatakan kecuali menyentuh. Kalau kita disentuh hendak. Tapi bagaimanapun tetap kita harus ikut kepada mazhab Imam Malik. Karena mohon maaf, kalau kita bersikokoh kepada mazhab Syafi'i, di sana kemudian tersentuh batal. Untuk keluar dari sana itu kan sulit. Bukan kayak keluar dari Masjid Syuhada ini ke tempat wudu, belenggang ya. Di sana kan ramai, sulit, jauh. Keluar kita payah, baliknya payah. Pandai-pandai kita tadi di mana aku ya? Karena kalau kita tawaf sudah dapat 2 kali, tinggal lanjutkan kan? Itu sulit. Maka banyak orang taklid. Tapi kita ulama, kalau kau ingin taklid terkait dengan menyentuhnya, yang dalam hal ini tidak membatalkan dalam mazhab Imam Malik, kau juga harus beruduk dengan uduknya Imam Malik. Sama dengan tadi itu. Kalau ingin bertaklid kepada Abu Hanifah, timbangan juga ikut timbangan Abu Hanifah. Jangan uduknya Syafi'i, nyentuhnya Malik. Nanti yaumil qiyamah kata Malik, bukan aku. Apa pula? Uduk bukan cara aku. Kata Syafi'i, bukan aku juga. Dia beruduk aku, tapi kulihat dia contoh main beriak kata dia. Seperti itu. Jadi kalau bahasa gitu tuh harus satu paket. Satu paket. Tadi bertaklid kepada Abu Hanifah, silakan. Karena tadi itu mengingat memang orang kan pertama lebih mudah, lebih gampang, lebih mudah memang dalam hal ini. Cuman kalau lebih afdal dan sesuai dengan muktamad atau jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah zakat dengan uang, kecuali tadi dengan cara tadi tidak keluar dengan mazhab Syafi'i atau tadi langsung ikut kepada mazhab Syafi'i berikut dengan timbang.